Halo Sobat Eksis, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Agung Septian. Saya tutor bahasa Inggris Eksis. Pada video ini saya akan membahas soal UTBK bahasa Inggris, yaitu soal reading atau soal teks. Sebelum bahas soal, kita bahas teksnya terlebih dahulu. Ya, saya kasih teks di sini. Satu teks terdiri dari 4 paragraf dan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4. Ya. Oke, kita ke teks paragraf pertamanya dulu. Saya sudah menandai satu kalimat, yaitu kalimat awal yang bunyinya seperti ini. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Jadi di sini ngomongin tentang integrasi ya. Jadi kalau langsung kita simpulkan aja, yaitu penggunaan teknologi ya, katanya sangat membantu dalam proses pembelajaran anak. Nah, jadi kata kunci ya atau keywords yang saya tandai adalah kata integration ya, yang bisa diartikan integrasi atau penggabungan gitu loh ya. Jadi maksudnya integration of technology ini menggunakan bantuan teknologi dan media ya. Dan juga ada kata enhance yang artinya meningkatkan, atau sinonimnya itu kata increase yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata itu ya. Jadi inti dari paragraf ini ya, ini agak panjang, kita cukup fokus ke bagian awalnya aja, yaitu penggunaan teknologi yang membantu proses pembelajaran anak ya. Oke, itu inti dari paragraf yang pertama ya, atau dari teks secara keseluruhan juga bisa tergambar dari sini. Lanjut berikutnya paragraf yang kedua ya. Saya masih nandain dari kalimat awal untuk paragraf yang kedua ini ya. Pastinya masih berhubungan dengan topik yang tadi. Kalimatnya seperti ini: Early childhood classroom can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of these tools. Ya. Jadi apa sih maksud dari kalimat ini atau inti dari paragrafnya? Nah, bisa kita simpulkan seperti ini, yaitu penggunaan teknologi memberikan manfaat bagi pembelajaran anak nih. Jadi kalau di sini itu bahasan yang lebih spesifiknya ya. Tadi kan udah dibahas, oh teknologi itu katanya bermanfaat nih untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, di sini ngebahas secara spesifiknya karena memang untuk paragraf yang kedua ini bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini ada contoh nih ya. Contohnya tuh kayak gimana sih? Nah, ini bisa dibaca di sini nih ya. Lengkapnya ada di paragraf yang kedua ini ya. Spesifik dari manfaatnya itu seperti apa. Oke, itu untuk paragraf yang kedua ya. Memberikan manfaat bagi pembelajaran anak ya. Secara spesifik ada contohnya di situ. Berikutnya paragraf yang ketiga ya. Ini nggak terlalu panjang seperti yang pertama atau yang kedua tadi. Yang saya tandai di sini adalah kalimat yang ini nih ya, mulai dari teachers can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive ya linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. Nah, jadi maksud dari kalimat ini atau paragraf ini ngebahas tentang, nah ini manfaat penggunaan teknologinya bagi guru ya. Kalau yang tadi mungkin bagi siswanya ya, itu bisa apa. Tapi kalau untuk yang ini secara spesifik ngomongin dari sudut pandang guru ya. Jadi guru itu apa sih manfaatnya buat mereka? Ini salah satunya adalah bisa membuat kelasnya jadi lebih hidup gitu ya, lebih interaktif sih intinya seperti itu ya. Dari apa yang saya kutip nih di paragraf ketiga ini. Nah, untuk keywordnya saya tandai kata avoid ya, yang artinya menghindari. Itu untuk paragraf yang ketiga. Terakhir, paragraf yang keempat dari teks ini, saya nandain yang bagian awal. Exciting new resources in today's technology-rich world represent the next frontier in digital learning for our youngest citizen. Ya, jadi inti dari paragraf ini sebenarnya sih ngasih kesimpulan ya dari apa yang sudah dibahas di bagian-bagian sebelumnya, atau bisa juga menyimpulkan hal yang seperti ini nih. Penggunaan media dalam pembelajaran mencerminkan kemajuan teknologi gitu ya, karena tadi memang bisa dikatakan manfaat dari teknologi ini bagi pembelajaran itu sangat besar sekali ya. Jadi makanya di sini bisa mencerminkan kemajuan teknologi nih ya yang dipakai saat ini. Nah, keyword yang saya tandai adalah kata represent ya, yang artinya mewakili atau menggambarkan. Itu dari paragraf yang keempat atau paragraf yang terakhir.
Oke, sekarang kita masuk ke soalnya yang nomor 1 ya dari teks yang tadi sudah kita bahas. Pertanyaannya adalah how does the first sentence relate to the other sentences in paragraph 1? Nah, jadi ini secara khusus memang hanya minta kita untuk meneliti paragraf yang pertama ya, paragraf 1. Pertanyaannya adalah ini ya. Jadi apa sih hubungannya nih ya? Ingat aja kata relation ya. Relation itu kan hubungan, relate itu berhubungan ya. Jadi bagaimana sih kalimat pertama yang ada di paragraf awal itu berhubungan dengan kalimat-kalimat yang lain ya, yang ada di paragraf pertama juga. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya untuk nomor 1 ini ya. Bisa kita lihat di sini saya buatkan konsep excellent untuk soal nomor 1. Nah, saya kategorikan pertanyaan ini atau soal ini di jenis organization and logic question ya. Apa sih organization and logic question itu? Ini adalah pertanyaan ya yang menanyakan tentang struktur biasanya nih. Jadi kalau kamu ditanyakan tentang organization pasti akan ngomongin tentang struktur ya. Bagaimana sih struktur teks itu dibangun misalkan ya. Ya, kamu harus tahu bagian-bagiannya kayak misalkan ada bagian intronya, ada bagian bodinya, ada bagian conclusionnya. Nah, itu berarti pasti fokusnya ke struktur teks. Dan juga ya kalau untuk nomor 1 ini lebih ke logiknya ya atau hubungan logis antar bagian dalam teks. Misalkan tadi yang ditanyain adalah kalimat yang pertama dengan kalimat lain ya yang ada di paragraf pertama nih ya. Nah, tadi saya udah tandain di di paragraf pertama itu terdiri dari 4 kalimat nih ya, sudah saya kutip ulang paragrafnya di sini. Jadi kalimat pertamanya yang ini ya, yang saya tandain merah juga tadi di bagian slide pembahasan teks. The integration of technology and media can enhance early childhood practice ya. Ini memang yang ditanyain ya, yang ada di paragraf pertama. Nah, singkatnya seperti ini. Yang ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat ya. Kalimat kedua itu ngebahas tentang tools-nya ya atau medianya gitu ya yang dipakai untuk integrasi tadi gitu ya. Untuk pemanfaatan teknologi tadi. Untuk kalimat ketiga paragraf pertama itu ngomongin tentang integrasinya itu fokusnya di anak-anaknya gitu ya atau siswanya sebagai objek atau educatorsnya atau gurunya gitu ya sebagai pelakunya. Jadi fokusnya ke situ bukan ke teknologinya. Itu kalau dari paragraf yang dari kalimat yang ketiga paragraf pertama. Dan kalimat terakhir dari paragraf pertama itu ngomongin tentang tujuan utamanya ya main purpose yang katanya tadi bisa support. Nah, jadi kalau kita simpulin nih dari 4 kalimat ini nih yang ada di kalimat pertama, 2 dan 3 paragraf 1, ini kita bisa dapat kesimpulan jawaban yang A, yaitu the other sentences in paragraph 1 explain ya, menjelaskan further the kinds of integration of technology and media that can be of benefits to young learners ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat tadi di sini memang lebih fokusnya bahas tentang benefits ya, manfaat dari teknologi itu apa. Jadi kalimat-kalimat lain di paragraf pertama tadi ya yang menjadi kalimat penjelas dari ide pokoknya itu ya membahas tentang ini nih. Lebih ke arah benefitnya itu apa, manfaatnya itu apa, seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya kalau ditanyakan mengenai apa sih hubungan ya antara kalimat pertama dengan kalimat yang lain yang ada di paragraf pertama ya. Kalau yang B ini salah kenapa? Karena di sini dia bilangnya itu explain the impact katanya ya. Ngasih tahu dampak, padahal ini nggak ngomongin tentang dampak ya, tapi lebih ke manfaat. Bagaimana dengan yang C? Yang C juga ini salah karena dia bilangnya contoh ya. Kalimat lainnya itu sebagai contoh, use of technology katanya in education. Bagaimana dengan yang D? Yang D juga salah karena dia bilangnya ini contrary. Contrary itu artinya bertolak belakang lah ya, kontra gitu ya, nggak sejalan. Nah, jadi nggak mungkin antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang ada di paragraf itu saling bertolak belakang, padahal saling supporting, saling mendukung.
Dan yang ini juga sama ya, dia bilang vaguely support. Nah, jadi dia ini katanya mensupport tapi tidak secara nyata gitu ya, tidak secara terang-terangan. Jadi ini bukan jawaban juga ya. Jadi yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang A, yaitu ngomongin tentang benefit ya. Jadi kita simpulkan dari 1, 2, 3, 4 kalimat ini yang ada di paragraf pertama ya. Oke, itu untuk nomor 1 jawabannya yang A. Berikutnya pertanyaan nomor 2 ya, pertanyaannya seperti ini, the author would apparently agree that titik ya. Jadi di sini menanyakan gampangnya sih gini ya. Ini cuma menanyakan statement yang benar ya, sesuai dengan teks. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan yang berkaitan dengan authors ya, writers atau penulis, itu sebenarnya kita nggak harus selalu fokus ke sana nih ya, karena sebenarnya untuk fokus ke si penulis ini terlalu jauh, karena sumber informasi utama dari yang kita cari gitu ya untuk jawab pertanyaan itu pasti semuanya ngambilnya dari teks ya, bukan dari si autorsnya langsung. Jadi makanya pertanyaan seperti ini sebenarnya cuma variasi aja ya, kalau dia mungkin bawa-bawa si penulis, bawa-bawa si autors. Jadi sebenarnya nggak harus selalu sama gitu ya, sesuai dengan apa yang dimauin authors. Yang penting ini sama ya, informasinya atau faktanya sesuai dengan apa yang ada di teks. Atau dengan kata lain ini tadi, kita cuma disuruh cari yang betul ya, sesuai dengan apa yang ada di teks gitu aja deh ya. Jadi makanya di sini konsep excellent-nya saya bikin jenis pertanyaannya factual information question ya, atau menanyakan informasi yang faktual spesifik dari teks ya, atau dengan kata lain kita cari informasi yang benar sesuai dengan teksnya itu apa. Dari pertanyaannya saya tandain kata agree ya, bisa disamain dengan kata true lah ya, true ya. Jadi cari yang benar yang sesuai dengan teksnya itu apa ya, karena agree ini punya kata sinonim fit gitu misalkan ya, ya berarti yang cocok gitu, yang sesuai, yang benar dengan teksnya itu apa ya. Nah di sini kita bisa lihat ya, ambil kutipan lagi dari paragraf 1 kalimat ini nih. True integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent, when the focus of a child or educator is on the activity or exploration itself and not on the technology or media being used. Nah, jadi fokus utama ya dari yang namanya integration itu sebenarnya bukan di teknologinya, tapi lebih kepada si child sama educatorsnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan nih ya, yang benar ya sesuai dengan pernyataan yang ada di paragraf pertama ini adalah yang C nih ya. Jadi di sini bisa dikatakan successful integration of technology and media in early childhood education really depends on good educators. Kenapa begitu? Karena memang educators ini adalah faktor utamanya. Nah, ini betul ya, sesuai dengan teks yang ada di kalimat paragraf pertama nih yang sudah saya kutip di sini ya. Kita lihat jawaban yang lain kenapa dia salah. Di sini dia bilang successful integration of technology and media is determined by the quality of the computers. Nah, jadi dia bilang ini semata-mata hanya karena faktor kualitas komputernya aja nih sama koneksi internet. Nah, ini pasti salah ya, ngaco kalau kita pilih jawaban yang ini nih. Yang B, integration of technology and media occurs when the teacher focus only on the technology itself. Nah, ini salah ya, nggak sesuai dengan yang tadi dibahas di sini nih ya. Jadi fokusnya bukan teknologi. Yang D, educator should be selective in choosing educational goals. Nah, ini sebenarnya nggak dibahas ya di teks. Masalah memilih tujuan ya, harus selektif katanya memilih tujuan dari pendidikan yang bisa diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dan media. Nah, ini juga sebenarnya nggak ada di teks. Atau yang E, dia bilang both passive and interactive uses of technology and media are needed as a key to successful learning in childhood settings. Nah, kalau di sini dia bilang semuanya itu katanya penting ya, padahal sebenarnya ada faktor lain yang lebih dominan, yaitu tadi educators and child-nya ya. Jadi makanya kita pilih jawaban yang C karena memang sesuai ya dengan kalimat ini yang ada di paragraf pertama. Oke, itu untuk nomor 2 jawabannya yang C.
Berikutnya nomor 3 ya, di sini pertanyaannya adalah the author holds an assumption ya, that titik-titik ya. Jadi asumsi ya, gampangnya sih gitu ya. Jadi apa sih asumsi ya? Si author sini punya asumsi apa nih? Ya, ini masih mirip sebenarnya dengan yang tadi ya. Kamu suruh mencari apa yang betul, apa yang sesuai dengan teks ya. Jadi mungkin jangan terlalu dihubungkan dengan authors ya, karena kejauhan. Jadi cari yang sesuai dengan fakta teksnya ya, asumsi dari si authors tapi yang sesuai ya dengan fakta yang ada di teks. Nah, di sini udah saya sederhanain biar lebih gampang. Asumsi ini bisa kita bilang opini lah ya. Opini, pendapat gitu loh ya. Jadi kamu ditanyakan pendapatnya si authors, pendapatnya si penulis yang sesuai ya dengan apa yang dibahas di dalam teks ya. Ini pun juga masih sama, jenis pertanyaannya bisa dikategorikan sebagai factual information question ya, atau pertanyaan yang menanyakan informasi faktual atau spesifik dari teks ya, seperti yang ada di pertanyaan sebelumnya tadi. Nah, di sini yang saya kutip adalah paragraf kedua ya, kalimatnya yang ini, early childhood classroom can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of these tools ya. Jadi itu bisa dilihat nanti di paragraf kedua lengkapnya. Ini kutipannya saja. Jadi dengan menghubungkan dengan fakta yang ada di kalimat ini, paragraf yang ini, bisa kita simpulkan jawaban yang tepat itu adalah yang C, yaitu the benefit of technology and media childhood classroom can be achieved by decreasing the use of those tools in teaching and learning. Nah, ini maksudnya apa nih? Kok ada statement yang negatif ya di sini ya? Katanya bisa, benefitnya itu katanya bisa dicapai dengan mengurangi ya penggunaan tools gitu ya, atau alat dalam pembelajaran tadi, teaching and learning, atau tadi penggunaan teknologi. Nah, di sini maksudnya adalah seperti ini. Karena tadi di kalimat yang saya kutip, di situ dibilangnya, ini aja langsung ya, yang terakhir nih, judicious use of these tools. Nah, jadi saya tulis di sini, judicious itu sinonimnya kata wise, ya, pasti tahu nih artinya bijaksana, ya. Jadi menggunakan teknologinya secara bijaksana, atau mungkin bisa dibilang menggunakan teknologinya itu seperlunya saja, ya. Jadi tidak perlu terlalu dominan karena memang bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya balik lagi ke teachers, educators, ke childnya sebagai objeknya. Nah, jadi makanya di sini kenapa dia bisa jadi jawaban dan logis gitu ya, masuk akal, karena tadi ya ini penggunaan teknologinya itu tidak terlalu berlebihan. Makanya di sini ada kata negatif gitu ya, seperti decreasing, ini mengurangi. Ini betul ya, karena sesuai dengan apa yang dibahas di paragraf kedua, khususnya di kalimat yang ini nih ya. Kalau yang A nih, kalau yang A ini kenapa salah? Karena dia bilangnya should be used ya. Interactive media itu katanya should be used. Jadi seolah-olah memang harus gitu ya, harus dipakai. Dan dia juga bilangnya replace, untuk menggantikan. Padahal ini bukan untuk menggantikan, tapi mensupport. Yang B, successful integration of new technology in education requires helpful and good teachers. Nah, kalau yang ini salah juga ya, seperti yang A tadi. Kalau yang ini seolah-olah dominannya lebih ke teachers-nya gitu ya. Nah, teknologinya tidak terlalu ditonjolkan di sini nih. Nah, jadi ini juga kurang nih ya, jawaban yang ini kurang tepat nih kalau untuk yang B. Yang C ini statementnya salah ya, nggak sesuai dengan paragraf yang kedua. Dan yang E ini juga sama ya, karena di sini ada kata replace ya. Jadi kalau replace itu ya seolah-olah tadi menggantikan, tidak dipakai lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini salah, karena tujuan utamanya bukan buat replace tapi buat support ya. Jadi teknologi itu sifatnya mensupport, bukan menggantikan atau replace ya. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Terakhir pertanyaan nomor 4 ya, ini pertanyaannya menanyakan paragraf. Di sini saya tandai kata which paragraphs ya. Pertanyaan lengkapnya seperti ini, which paragraph explain the importance of using technology and media wisely ya. Ini poinnya nih yang ditanyakan ya, saya tandain juga dengan warna merah. Pentingnya penggunaan teknologi dan media wisely, secara bijak.
so that it can support existing classroom practice. Nah, jadi di paragraf yang mana nih? Ya, di bagian mana nih yang ngebahas tentang penggunaan teknologi dan media secara bijak ya untuk mendukung tadi proses pembelajaran kelas ya. Oke, di sini masih sama ya, kita menggunakan kategori pertanyaan factual information question. Di sini saya kasih tipsnya untuk mengenali pertanyaan ini, yaitu dengan menggunakan WH question biasanya ya, WH question, ada what, who, when, where, atau why ya. Which paragraph ini masuknya kemana? Nah, which paragraphs ini bisa kita ganti ya dengan kata where misalkan ya, karena memang yang ditanya itu adalah letaknya, posisinya ada di sebelah mana sih gitu ya. Nah, jadi kita disuruh cari tuh paragraf mana yang ngebahas tentang itu tuh ya, ada di bagian mana dia nih, sebenarnya seperti itu ya. Jadi keywordnya di sini saya tandai kata which paragraph ya, yang bisa disamakan dengan kata where ya, di mana, karena nanya letaknya. Nah, untuk jawabannya ini kita bisa lihat, kita bisa cari dari paragraf yang kedua dan ketiga ya. Kalimatnya yang tadi masih sama, kutipannya yang ini, early childhood classroom can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of these tools ya. Mungkin masih ingat ya, tadi judicious itu sinonimnya adalah kata wise ya. Jadi memang benar paragraf kedua ini ngebahas tentang penggunaan teknologi secara bijak. Bagaimana dengan yang paragraf ketiga? Nah, saya kutip kalimat ini, focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in of themselves. Nah, jadi di sini fokusnya media dan teknologi itu hanya sebagai alat, ya, bukan segalanya lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi makanya sama, ya, bisa kita simpulin, paragraf ketiga kalimat yang ini juga ngebahas tentang penggunaan teknologi secara bijak. Nah, jadi makanya pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang B, yaitu paragraf 2 dan yang ketiga. Jangan pilih dari paragraf yang pertama atau yang terakhir ya, 1 dan keempat. Kenapa? Karena biasanya untuk paragraf awal dan akhir itu akan ngebahas sesuatu yang sifatnya umum ya. Kalau hal-hal yang sifatnya spesifik, dia pasti akan dibahas di bagian isi ya, bukan di bagian awalan atau akhirannya ya, dia pasti akan dibahas di bagian isi. Jadi untuk poin ini kita bisa temukan di paragraf 2 dan 3 ya. Jadi jawaban yang tepat, yang benar adalah yang B. Oke, itu aja ya pembahasan soal UTBK Bahasa Inggris di video ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton, semoga bermanfaat.